Halo saudara-saudaraku semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dilimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera. Ini adalah video ketiga aku bertepatan dengan perayaan Jumat Agung atau peringatan akan wafatnya Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, biasanya kalau di gereja kita mendengar tentang kisah dan sejarah wafat Yesus Kristus dalam Pasio. Tapi karena dalam kondisi situasi semacam ini dengan penyebaran virus corona yang tidak memungkinkan kita bisa hadir dan berkumpul di gereja, tapi semoga kita bisa mengikuti prosesi peringatan wafat Yesus ini melalui video di YouTube ataupun melalui live streaming secara langsung. Nah, kali ini aku tidak akan share semua bacaan yang kita dengar hari ini pada perayaan Jumat Agung. Aku hanya akan ngambil sebagian aja dari kitab Yesaya mengenai firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya mengenai wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Yesaya, bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 52. Kita langsung baca aja ya. Yesaya bab 52 ayat 13 sampai dengan 15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Dalam kitab Yesaya ini, Tuhan telah berfirman, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Hambaku ini artinya adalah Yesus Kristus, yang telah diramalkan kedatangannya pada era Nabi Yesaya. Akan berhasil, Tuhan Yesus akan berhasil menjalankan perintah dari Bapanya, yaitu menjadi penebus atas dosa manusia dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Dengan wafatnya Yesus di kayu salib, Tuhan telah menebus kita dan membebaskan kita dari segala sesuatu yang jahat, dari kuasa cengkeraman si jahat, membebaskan kita dari segala dosa oleh karena darahnya yang tertumpah di kayu salib. Inilah yang dinamakan berhasil. Tuhan telah berhasil menjalankan melalui Yesus yang wafat di kayu salib, dan Yesus telah sukses menebus dosa manusia. Artinya sederhananya seperti itu. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Kalau kita lihat sekarang ini, kita melihat bahwa nama Yesus itu banyak didengungkan di berbagai negara, terutama kita umat Kristiani. Dalam setiap doa, dalam setiap puji-pujian, dalam setiap penyembahan, dalam setiap permintaan perlindungan, dalam setiap rasa syukur, selalu ada nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dan nama Yesus ini kerap didengungkan di mana-mana. Dan ini sesuai dengan yang difirmankan Tuhan bahwa ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Nama Yesus mengatasi segala nama. Dalam nama Yesus, kita memulai setiap pagi doa dengan dalam nama Yesus. Kita mengucap berkat dengan dalam nama Yesus. Kita berterima kasih kepada Tuhan dengan puji Tuhan. Terima kasih Yesus.
Bahkan sebelum Yesus lahir, Tuhan itu sudah memberikan firman melalui Nabi Yesaya. Ini membuktikan bahwa janji Tuhan itu adalah benar dan nyata, dan itu terbukti sampai yang kita rasakan hari ini. Kita sebagai pengikut Kristus, kita pasti akan menyebut nama Yesus, karena kita yakin kita mengandalkan Dia dalam setiap perkara dalam kehidupan kita, dalam setiap segala masalah apapun yang kita rasa kita berat dan kita rasa kita nggak mampu, kita pasti akan menyerukan namanya Yesus, karena kita percaya Dia mampu melakukan segala sesuatu, karena kita percaya Dia telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Ini sebuah kasih yang luar biasa sekali, yang mungkin kita tidak akan pernah temukan dimanapun. Dalam bacaan selanjutnya disebutkan bahwa seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kalau kita mau flashback dari bacaan ini, ingat pada film The Passion of the Christ yang disutradari oleh Mel Gibson beberapa tahun lalu, yang kadang-kadang masih ditayangkan juga di TV sampai sekarang. Kita melihat penderitaan Yesus itu sungguh luar biasa. Rupanya tidak seperti manusia lagi. Dikatakan rupanya tidak begitu buruk rupanya, seperti bukan manusia lagi, karena saudara-saudara pasti ingat film The Passion of the Christ, mahkota duri yang menusuk kepalanya, membuat darah mengalir pada kepala Yesus. Mukanya penuh bersimbah darah. Di tengah terik matahari, keringat juga mengucuri wajahnya. Hampir seluruh bagian tubuh dilukai. Daging dan kulitnya terkoyak. Sungguh seperti itulah kondisi Yesus saat Dia disalibkan. Bukan seperti manusia. Kalau kita lihat sungguh tampilannya, mungkin bagi sebagian orang menyaksikan The Passion of the Christ pun nggak akan kuat, karena sungguh sangat kejam. Hukuman zaman dahulu bagi orang-orang yang telah melakukan dosa dan disalibkan itu adalah salah satu hukuman yang paling berat, disiksa dan disalibkan itu udah sangat teramat hina. Tapi Yesus mau mengambil hukuman yang paling hina itu, paling menyakitkan itu, untuk menembus dosa kita. Tapi di sini dikatakan dengan wafat Dia di kayu salib, Ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia. Di sini kalau kita lihat terkait dengan bacaan dari Injil Yohanes, terungkap bahwa saat Yesus wafat di kayu salib, banyak orang tercengang melihat Dia saat Dia wafat. Bahkan di beberapa Injil lain seperti Markus dan Matius, salah satu tentara yang menangkap dan menyiksa Yesus mengatakan bahwa sungguh Dia ini adalah Allah. Dan kita bisa melihat lagi, kita bisa